Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah amma ba'da. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menghirup udara yang segar di hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Salam sejahtera buat kalian semua, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah 11 kedahsyatan salawat Nabi. Yang pertama, Allah akan membaca salawat kepadanya sebanyak 10 kali lipat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan membacakan salawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Rasulullah SAW akan membaca salawat untuk dirinya. Barang siapa membaca salawat untukku, maka salawatnya akan sampai kepadaku, dan aku akan membaca salawat untuk dirinya. Selain itu, dia akan dituliskan 10 kebaikan untuk dirinya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, para malaikat akan bersalawat kepadanya. Barang siapa membaca salawat untukku, maka para malaikat akan senantiasa membaca salawat untuknya selama orang tersebut membaca salawat untukku. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Majah. Yang keempat, barang siapa membaca salawat untuk Nabi, maka ia akan diangkat derajatnya, ditambah kebaikannya, dan dihapuskan keburukannya. Sesuai dengan hadis Nabi, sesungguhnya malaikat telah menemuiku, lalu berkata, "Wahai Muhammad, tidakkah engkau merasa senang bahwa Tuhanmu yang Maha Agung telah berfirman, tidak seorang dari umatmu yang membaca solawat 1 kali, kecuali aku membaca solawat 10 kali untuknya. Dan tidak seorang pun dari umatmu yang membaca salam sekali untukmu, kecuali aku akan membaca salam 10 kali untuknya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kelima, dia bagaikan memerdekakan 10 hamba sahaya yang dimerdekakannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Barang siapa membaca salawat 1 kali untukku, maka Allah akan menuliskan kebaikan untuknya, menghapuskan 10 keburukan, mengangkat 10 derajat baginya, dan dia bagaikan memerdekakan 10 hamba sahaya." Hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Yang keenam, membaca sholawat merupakan sebab diampuninya dosa-dosa, yaitu berdasarkan keimanan seorang mukmin, kecintaannya dan keikhlasannya dalam membaca sholawat untuk Rasulullah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wahai Abu Kahil, barang siapa membaca sholawat untukku setiap hari sebanyak 3 kali, karena cinta dan rindu kepadaku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya untuk mengampuni dosa-dosanya pada malam dan hari tersebut." Hadis riwayat Ibnu Abi Asim dan At-Tabrani. Yang ketujuh, membuat sholawat memintakan ampun bagi yang membacanya dan menemaninya di alam kuburnya. Rasul bersabda,
tidak ada seorang hamba pun yang membaca solawat 1 kali untukku, kecuali malaikat akan keluar dengan solawat tersebut dan menghadap kepada Zat yang Maha Pengasih, lalu berkata, "Wahai Tuhan kami, Maha Luhur Engkau." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah dengan solawat tersebut ke kubur hambaku, dan mintakanlah ampunan untuknya dan tenangkanlah jiwanya." Yang kedelapan, Rasulullah akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Dan barang siapa membaca solawat untukku, maka aku akan memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan, dapat menjauhkan seseorang yang membacanya dari kefakiran, mendapatkan limpahan kebaikan dan keberkahan. Dari Al-Hafiz Abu Musa Al-Maldini dengan sanadnya dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, pada suatu ketika salah seorang sahabat menghadap Rasulullah SAW dan mengadu kepada beliau tentang kefakiran yang dideritanya, kesempitan hidup dan kesulitan mata pencahariannya. Kemudian Rasulullah menasihatinya dan berkata, "Apabila kamu masuk ke rumahmu, maka ucapkanlah salam, baik di dalamnya ada orang atau tidak. Lalu ucapkanlah salam untukku dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali. Setelah itu, orang tersebut mengamalkannya." Nasihat dari Rasulullah, dan Allah pun melancarkan rezekinya hingga memberi berkah kepada para tetangga dan kerabat-kerabatnya. Yang kesepuluh, mereka yang sering membaca sholawat akan menjadi orang yang paling utama dalam pandangan Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, "Orang yang paling utama bagiku pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat untukku." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ke-11, keberkahan dan kebaikan akan melimpah pada orang yang membaca sholawat tersebut, kepada anak-anaknya hingga kepada cucu-cucunya. Sebagaimana hadis Rasulullah, membaca sholawat untuk Rasulullah akan melimpahkan keberkahan pada orang yang membaca sholawat, anak-anaknya dan cucu-cucunya. Al-Hadis. Nah, itu dia 11 kedahsyatan dan manfaat bersolawat untuk Rasulullah. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaatnya kelak di akhirat dan mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, para perindu surga dimanapun kalian berada. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol notifikasi agar kalian tak ketinggalan ilmu dari video-video baru selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share juga ya. Salam dari saya buat kalian semua, para perindu surga dimanapun kalian berada.